Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Anda menyaksikan talk show Observasi dengan tema sinergitas program TNI AD dalam mendukung program pemerintah daerah khususnya di wilayah Soloraya. Bersama Korem 074 Waras Pratama, Kodim 0735 Surakarta dan juga pemerintah kota Surakarta. Dan ketika berbicara tentang TNI, kita tentu mengenal fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara. Namun di tengah masyarakat, TNI juga hadir melalui berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, air bersih, ketahanan pangan, RTLH, karya bakti hingga kegiatan sosial dan lingkungan. Dan hari ini kita berada langsung di lokasi TMMD Sengkuyung tahap 3 di Kota Surakarta, tepatnya di Kampung Makam Bergolo, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, dalam rangka pencapaian program teritorial yang dilaksanakan oleh TNI seperti halnya karya bakti, TMMD, tempat pengolahan sampah dan juga RTLH. Dan kita akan mengobrol dan juga berbincang tentunya bersama 3 narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada yang pertama, saya ingin menyapa terlebih dahulu dan Rem 074 Waras Pratama, Kolonel Infanteri Ari Yudhistira SIP, MIPOL Mhan. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Kabarnya baik? Alhamdulillah sehat. Lebih segar Mbak. nampaknya ya? Iya betul. Dan siap menyapa pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Dan yang kedua ada Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infanteri Arif Handoko Usman SH. Selamat pagi Mbak. Dan yang terakhir juga tidak kalah penting karena ini yang beririsan langsung dengan masyarakat tentunya. Ada Wakil Wali Kota Surakarta, Mbak Asrid Widayani. Selamat pagi, Selamat pagi Mbak Bella. Asrid. Masya Allah semakin cantik ini Amin, nampaknya sama. Wali Kota kita. Semangat, ya hadir di tengah masyarakat ya. Dan tadi sudah sedikit saya singgung Pak Danrem ya, untuk kegiatan di wilayah Soloraya menjadi salah satu wujud nyata sinergi TNI, pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di wilayah. Program ini dilaksanakan oleh 7 satuan kewilayahan di bawah Korem 074 Waras Pratama secara serentak. Mulai dari Kodim Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Kota Surakarta, serta Kodim yang melaksanakan TMMD reguler yakni Kodim Sukoharjo. Nah, dari Pak Danrem, kita melihat program TNI AD yang cukup beragam, mulai dari pembangunan jembatan dan lain sebagainya tadi yang sudah disebutkan. Kalau kita lihat secara keseluruhan, apa sebenarnya benang merah dari seluruh program tersebut? Apakah semuanya diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan wilayah? Ya Mbak, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebenarnya program TNI Manunggal Membangun Desa ini bukan hal yang baru, Mbak. Kalau zaman dulu kita pernah dengar namanya AMD waktu kita kecil. Jadi ini sudah berlangsung dari semenjak Republik ini berdiri. Kemanunggalan antara TNI dengan rakyat itu juga sudah berlangsung sejak lama. Saya ingat betul pada saat saya dulu masih pendidikan, Mbak, itu kalau kita latihan ke Ungaran, ke atas itu warga masyarakat itu luar biasa. Apresiasinya kepada kami, bantu kami, walaupun mungkin hanya ngasih gula merah, tapi buat kami itu sangat berarti sekali. Dan ini adalah kesempatan kami untuk mengembalikan kebaikan masyarakat kepada masyarakat itu sendiri. Tentu program-program yang dilaksanakan banyak, tidak hanya TMMD saja yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, tapi kami juga ada beberapa program utama yang diperintahkan oleh Bapak Presiden ataupun dari Jakarta, seperti halnya pembangunan koperasi, KDKMP, kemudian sumur bor, Mbak, RTLH udah pasti, jembatan. Nah, kalau jembatan itu juga ada 3 jenis yang kami bangun, dan di sini kami malah berperan untuk menerobos bottleneck yang ada. Contohnya kami sedang membuat jembatan yang menghubungkan antara Wonogiri dengan Pacitan. Jadi Pemda Wonogiri itu kesulitan karena ini beda provinsi, bukan lagi beda kabupaten, tapi sudah beda provinsi, Mbak.
Sedangkan kalau harus melalui jalur birokrasi, tentunya ini akan melalui jalan yang panjang sekali. Nah, dengan adanya program ini kami bisa mempercepat hal tersebut karena ini kami juga bagian dari pemerintah pusat. Pada intinya kami harus membangun 3 hal, Mbak, TNI itu. Namanya rak, juang yang tangguh. Rak itu ruang, alat, dan kondisi juang. Ruang itu geografi, alat itu kita semua, warga, rumah, bangunan, jalan, dan kondisi juang adalah mindset masyarakatnya untuk ketahanan bangsa Indonesia. Intinya kita arahnya itu ke sana, Mbak. Baik, kita akan berbincang lebih jauh tentang program ini untuk wilayah seluruh raya, tapi saya ingin ke Dandim dulu. Pak Dandim, kalau melihat di tingkat Kota Surakarta ini, apakah konsep ini juga terasa di lapangan secara langsung di Kota Surakarta? Terima kasih, Mbak. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Danrem, bahwa kami ini satuan teritorial, kami ini harus menyiapkan yang tadi disampaikan, ruang, alat, dan kondisi juang. Nah, tentu setiap wilayah ini mempunyai perbedaan tipologi wilayahnya masing-masing, demografinya beda, geografinya beda. Tapi pada dasarnya program dari Angkatan Darat ini tentu akan menyentuh sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Sebagai contoh, di perkotaan, di Surakarta ini mungkin tantangannya adalah karena terkait masalah tata ruang dan sebagainya, kemudian ada tantangan banjir dan sebagainya. Jadi program-program kami pun juga menyesuaikan dengan program-program yang mengarah untuk meningkatkan kondisi kualitas masyarakat Surakarta. Jadi sebagai contoh, saat ini di tahun ini kita sudah tahap ketiga melaksanakan TMMD Sengkuyung. Ini kebetulan Bu Astrid selalu membersamai kita dari Sengkuyung tahap 1, 2, 3. Lebih cenderung yang pertama dulu di Serengan, itu kegiatannya juga sama untuk pembangunan aliran sungai irigasi. Kita pakai Yudik. Kemudian yang Sengkuyung tahap 2 di Mojosongo itu kita membangun talut sungai. Kemudian yang ketiga di sini kita juga membangun, sebenarnya di bawah sini ini juga ada saluran air. Jadi harapannya seperti kita ketahui tadi, tantangannya adalah banyak banjir dan sebagainya. Dengan kita perbaikan saluran air dan sebagainya, harapannya itu bisa mencegah risiko banjir. Kemudian terkait di perkotaan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, ini juga untuk membantu membuat tata kota. Ini bisa dilihat dulu di sini, ini jalan yang sekarang kita gunakan untuk tempat ini, dulu mungkin hanya 1 motor untuk lewat saja susah. Sekarang mungkin 2 mobil berpapasan sudah bisa, karena di bawah ini kita sudah buat saluran airnya selebar 2 meter, kemudian kita cor. Sehingga harapannya ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, bisa memberikan manfaat kepada Kota Surakarta. Jadi menurut saya tidak ada perbedaan, apakah itu di wilayah perkotaan atau di daerah kabupaten, tapi intinya bahwa kami TNI memang berupaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Baik, saya ingin ke Mbak Wawali dulu ini, Mbak Astrid. Dari sisi pemerintah Kota Surakarta ini kan sudah tahap ketiga tadi disampaikan ya untuk TMMD ini. Bagaimana Ibu melihat pola sinergi seperti ini? TNI, AD, kemudian masyarakat juga, pemerintah juga. Ini masuk ke tahun kedua, jadi tahun 2026 ini kan sudah merupakan agenda tahunan sebenarnya untuk sampai ke tahap ketiga seperti yang disampaikan Pak Dandim dan Pak Danrem tadi, bahwa kami dari pemerintah daerah menyadari keterbatasan kami juga gitu, bahwa dalam pembangunan di daerah khususnya pembangunan infrastruktur, tadi tantangannya juga sudah disampaikan Pak Danrem, adanya waktu ya, keterjangkauan dengan masyarakat, bagaimana bergerak secara cepat, karena dalam proses pembangunan di daerah kan tentu harus ada tahapan, harus ada perencanaan, penganggaran dan lain sebagainya, sehingga apa yang sudah dilaksanakan bagian dari upaya rekan-rekan dari TNI, khususnya TNI AD dalam program TMMD Sengkuyung ini saya rasa sangat-sangat aplikatif dan solutif gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kita berbicara tentang pembangunan, tetapi betul-betul dicari apa yang menjadi masalah di masyarakat dan langsung taktis saat itu juga bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan saat ini kita duduk bersama di sini, saya tadi juga agak kaget gitu, wah kok sudah bagus sekali. Yang mana tadi dari sisi luasan, lebar, kemudian dari sisi pengerjaan, dan saya juga mengikuti dari awal proses tahapan bagaimana TMMD ini tidak hanya
peran dari TNI saja, tapi bagaimana sinergi dengan kami di pemerintah daerah melibatkan warga masyarakat, bagaimana ada istilahnya kalau di Solo itu rembukan atau diskusi ya, musyawarah yang harus dibahas dulu di depan, sehingga ketika proses pembangunan ini yang tadi kita punya keterbatasan antara waktu dan jangkauan untuk dekat dengan masyarakat bisa dibantu oleh teman-teman TNI, namun juga tidak menambah persoalan di masyarakat, malah justru menyelesaikan di masyarakat, karena sangat-sangat teliti ketika ingin memulai pengerjaan dari TMMD ini, khususnya di wilayah kami di Kota Surakarta, karena selalu melibatkan semua elemen masyarakat, Mbak Bella. Dan bukan hanya fisik ya Mbak Srit ya, tapi juga non fisik juga yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung, seperti donor darah, kemudian posyandu dan lain sebagainya. Dan itu saya betul-betul melihat ya, ibu-ibu masak bersama, kemudian bapak-bapak juga ikut dalam proses pengerjaan untuk menjaga suasana kondusif gitu ya di sepanjang proses pembangunan itu. Ya, kita akan mengulik lebih lanjut pemirsa dalam podcast observasi sinergitas program TNI AD dalam mendukung program pemerintah daerah khususnya di wilayah Solo Raya. Setelah jeda berikut tetap bersama kami.